Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai toksikologi organ dan sistem organ atau sistem saraf dan sistem kardiovaskuler. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Monica Maristella Turnip, dengan Agustina Anima Alfi Faukina, Dwi Mustikasari, dan Tiara Indah Lestari. Dalam materi kali ini, di sini saya akan menyampaikan definisi dari toksikologi dan sistem kardiovaskuler. Toksikologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai kerja senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup. Toksikologi ialah sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Sedangkan sistem kardiovaskuler merupakan sistem yang menjelaskan tentang sirkulasi yang terjadi pada tubuh manusia. Sirkulasi yang baik dapat dilihat dari komponen di dalamnya. Dalam kondisi yang baik, besar jantung pada orang dewasa yaitu 250 sampai 360 gram. Letak jantung berada di rongga mediastinum medialis sebelah kiri, di belakang sternum, di depan dari tulang belakang, dan di atas diafragma, serta dikelilingi oleh paru kanan dan kiri. Untuk poin yang kedua yaitu konsep dasar. Di sini sistem kardiovaskuler terdiri dari dua bagian, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan suatu organ yang vital dalam tubuh. Meskipun jantung bukan organ sasaran biasa, organ ini dapat dirusak oleh berbagai jenis zat kimia. Zat itu bekerja secara langsung pada otot jantung atau secara tidak langsung melalui susunan saraf atau pembuluh darah. Jantung terutama terdiri atas sel miokardium yang masing-masing berukuran yaitu 15 kali 80 mikrometer. Berbeda dengan sel otot rangka yang masing-masing dipersarafi. Hanya beberapa sel otot jantung yang mendapat persarafan. Tetapi sel-sel otot jantung dihubungkan satu sama lain pada ujungnya oleh neksus. Sel ini mempunyai resistensi rendah dan dengan demikian memungkinkan transmisi rangsang listrik secara cepat dari satu sel ke sel berikutnya. Ciri-ciri ini penting bagi urutan program kontraksi berbagai bagian jantung. Untuk poin selanjutnya yaitu hubungan antara dosis dan efek. Yang pertama ada diuretik, yaitu manitol. Untuk mekanisme kerjanya, manitol ini sebagai diuretik osmotik yang non-metabolizable akan difiltrasi ke dalam lumen tubulus sehingga meningkatkan osmolaritas cairan tubulus. Toksisitas yang paling besar dipengaruhi meningkatnya osmolaritas plasma dengan berkurangnya rate filtrasi glomerulus atau CHF atau gagal ginjal. Manitol ini terbesar di ECF. Yang kedua ada ACE inhibitor. Obat pertama yaitu enalapril maleat dengan mekanisme kerja kompetitif inhibitor dari angiotensin converting enzyme atau ACE. Ini menghasilkan konversi dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Suatu vasokonstriksi yang poten menghasilkan kadar angiotensin 2 yang lebih rendah, di mana dapat menyebabkan peningkatan aktivitas renin dalam plasma dan mereduksi sekresi dari aldosteron. Untuk toksisitasnya yaitu suplemen kalium, cotrimoxazole dalam dosis tinggi, ada angiotensin 2 reseptor, contohnya ada kandesartan, losartan, irbesartan, atau bisa juga diuretik hemat kalium, contohnya ada amiloid, spironolakton, triamteren. Dapat menghasilkan suatu kadar kalium dalam darah bila dikombinasikan dengan enalapril. Selanjutnya ada obat kalium klorida dengan mekanisme kerja mengatasi kekurangan atau penurunan kadar kalium darah. Untuk toksisitasnya, diuretik hemat kalium, substansi garam, ACE inhibitor, siklosporin, dan obat yang mengandung kalium seperti galam kalium dari penisilin, atau bisa juga
kerusakan ginjal yang berat dalam kadar plasma kalium di atas 5 mmol per liter, serum kalium dalam darah itu tinggi. Yang ketiga ada obat digoxin. Dengan mekanisme kerja digoxin yaitu dengan menghambat pompa NAK-ATPase yang menghasilkan peningkatan natrium intraseluler yang menyebabkan lemahnya pertukaran natrium atau kalium dan meningkatkan kalsium intraseluler. Selanjutnya ada toksikokinetika. Sistem saraf merupakan salah satu sistem yang berfungsi untuk memantau dan merespon perubahan yang terjadi dalam dan di luar tubuh atau lingkungan. Toksikokinetik kardiovaskuler absorpsi DG terjadi di saluran gastrointestinal karena digoxin punya polaritas yang lebih besar dari digitoxin. Absorpsi pada gastrointestinal digoxin ini kurang cepat dan kurang lengkap dari yang terakhir. DG meningkatkan protein plasma terutama pada albumin. Selanjutnya di sini ada faktor pengaruh toksisitas, yang mana jantung adalah organ tunggal, namun sisi kanan dan kiri jantung berfungsi sebagai dua pompa terpisah. Jantung dibagi menjadi paruh kanan dan kiri, serta memiliki 4 rongga, yaitu rongga atas dan 1 rongga bawah di masing-masing paruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kardiovaskuler yaitu ada faktor resiko suatu penyakit, yang mana faktor resiko suatu penyakit sendiri adalah faktor-faktor yang diyakini meningkatkan resiko timbulnya penyakit yang bersangkutan. Untuk faktor-faktor yang bersangkutan sendiri itu ada apa aja? Di sini ada kolesterol, hipertensi, dan merokok, diabetes mellitus, dan yang terakhir itu ada aktivitas fisik. Nah, untuk kolesterol sendiri, kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh untuk bermacam-macam fungsi. Antara lain, kolesterol yang terdapat di bagian luar dan sel-sel saraf dan berfungsi untuk membantu menghantar konduksi dan transmisi tanda-tanda elektrik. Yang kedua, di sini ada hipertensi. Bila seorang melakukan aktivitas atau sedang stres, tekanan darahnya akan meningkat. Setelah beraktivitas berhenti, tekanan darah kembali normal. Tetapi bila tekanan darah naik dan bertahan pada tekanan tersebut meskipun sudah rileks, maka yang bersangkutan dikatakan memiliki hipertensi. Di sini ada merokok, yang mana kandungan sekitar 4.000 senyawa dalam bentuk partikel dan gas, itu ada nikotin, tar, dan karbon monoksida, termasuk di dalamnya menjadi faktor penyebab terjadinya penyakit kardiovaskuler. Selain merokok, hipertensi, di sini ada diabetes mellitus. Dalam keadaan normal, kadar gula darah 2 jam sesudah makan yaitu kurang dari 200 mg per desiliter, tetapi pada individu dengan diabetes mellitus kadarnya lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Selanjutnya di sini ada aktivitas fisik, yang mana kurangnya aktivitas terkait erat dengan kegemukan, dalam arti setidaknya tenaga yang dikeluarkan dibandingkan dengan masuknya, sehingga zat makanan yang digunakan akan tersimpan dan tertumpuk dalam tubuh sebagai lemak. 6 yaitu jenis kelamin. Laki-laki mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita kardiovaskuler lebih awal. Laki-laki juga mempunyai risiko lebih besar terhadap morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Yang ketujuh yaitu genetik. Riwayat keluarga yang menderita hipertensi atau faktor keturunan yaitu mempertinggi resiko terkena hipertensi, terutama pada hipertensi primer atau esensial, yaitu sistem saraf atau gejala neurotoksik. Yang pertama yaitu usia. Usia adalah salah satu faktor penting karena ada beberapa penyakit yang menyerang pada usia tertentu. Yang kedua yaitu lama terpajan. Timbulnya gejala neurotoksik pada pengecat dapat sangat tergantung pada lamanya pajanan serta dosis pajanan yang diterima. Yang ketiga yaitu masa kerja. Masa kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian neurotoksik pada pekerja.
Yang keempat yaitu penggunaan alat pelindung pernapasan. Alat perlindungan diri adalah salah satu faktor terpenting karena sebagai salah satu alat untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan terkena penyakit akibat kerja. Selanjutnya yaitu tipe toksisitas pada sistem kardiovaskuler. Di antaranya yang paling banyak agen berpotensi toksik yang mampu menginduksi vasodilasi arteri dan vena adalah nitroprussida. Yang pertama yaitu tipe toksisitas sistem saraf. Yang pertama yaitu ada beberapa tipe yang menyebabkan toksisitas sistem saraf. Yang pertama yaitu merkuri. Keracunan merkuri juga dikenal sebagai hidrargia atau merkularisasi adalah penyakit yang disebabkan oleh paparan merkuri atau senyawa. Yang kedua yaitu timbal. Keracunan timbal juga dikenal sebagai pubisme. Colica pictonum saturis adalah suatu kondisi media yang disebabkan meningkatnya kadar logam berat pada tubuh. Yang ketiga yaitu kadmium. Kadmium kronis menyebabkan gangguan rusaknya sistem fisiologis tubuh seperti sistem urinaria, sistem respirasi, dan sistem saraf. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai toksikologi organ dan sistem saraf, dan sistem kardiovaskular. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.